Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua kami, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-37. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah bahas, bahkan berulang-ulang kita bahas terkait dengan kurban dan beban mukallafnya. Sekarang kita akan bahas lebih ke teknis Bapak Ibu. Menjawab beberapa pertanyaan juga dari jemaah-jemaah kita. Pada prinsipnya Bapak Ibu, kurban ini adalah ibadah. Karena kurban ini ibadah, maka tentu pelaksanaannya mesti sesuai dengan tuntunan syariat. Itu poin pentingnya. Karena ini adalah ibadah, maka tentu pelaksanaannya juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau keluar dari tuntunan syariat, dia nanti tidak akan menjadi ibadah. Tapi ketika kita tunaikan sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia akan menjadi ibadah. Dan dalam kurban ada beberapa pihak yang terlibat. Minimal ada 3 itu Bapak Ibu. Pertama, orang yang berkurban, sahibul kurban namanya, orang yang berkurban. Yang kedua, panitia kurban. Panitia kurban ini wakil orang yang berkurban. Panitia kurban itu adalah wakil dari panitia, wakil dari orang yang berkurban. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Masyarakat ini nanti yang akan menerima daging jatah kurban itu. Nah, 3 itu Bapak Ibu. Posisi wakil artinya pelaksana, panitia pelaksana, itu hukum juga berlaku baginya. Hukum tertentu dan hukum secara umum untuk wakil ini juga seperti yang diperlakukan bagi peserta kurban. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau peserta kurbannya misalnya, kan ada beberapa bagian ketentuan nanti. Di dalam kurban itu ada bagian yang tidak boleh kita jual, bahkan semuanya tidak boleh kita jual. Termasuk kulit yang sering jadi perdebatan itu Bapak Ibu, kan kulit hewan kurban. Ya, bolehkah kita menjual kulit hewan kurban? Boleh enggak Bapak Ibu? Enggak boleh, Bang. Kecil Ibu boleh.
Boleh enggak Bu? Boleh. Nah kalau enggak, lu kok dipotong-potong. Saya korban itu kan potong-potong dan apanya itu dipotong dagingnya, dipotong pula kulitnya, masukkan ke asoy, bagi-bagikan ke masyarakat. Lain mau ibu-ibu menerima kulit. Dapat beko agak-agak sepotong surat selawai-lawai tempat tanganku lah. Kan sama bagian jatahnya tuh. Lain mau ibu. Tuh acaranya kulit-kulit. Nah, itu dia. Maka kita harus carikan solusinya. Kan tidak mungkin kan seperti itu kan? Dipotong-potong kulitnya dibagikan. Nah, pada prinsipnya kulit juga tidak boleh dijual, Bapak Ibu. Tidak boleh dijual. Pada prinsip awalnya. Kan ada larangan dari Rasulullah itu kan? Apa kata Rasulullah? Man ba'a jilda udhiyah fala udhiyatan lah. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, berarti dia tidak berkurban. Berarti kurban yang tidak sah. Coba yang Bapak Ibu. Sapi kurban awak beli 15 juta. Iko anggap itu sapi kurban awak beli 15 juta. Kemudian awak kuliti. Awak potong-potong. Dapatlah tapi salah kulit jo dagingnya kan. Daging kau awak potong-potong, awak bagikan ke masyarakat. Kulitnya bah. Kulitku, nah itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Apakah kulit ini kita potong-potong juga? Sejatinya kan iya kan? Dipotong-potong ini kan sama dengan ini statusnya. Kan ini bagian dari hewan kurban. Kan ini bagian dari hewan kurban. Maka ini juga sejatinya harus dibagikan ke masyarakat. Nah, sekarang teknis pembagiannya yang jadi masalah lagi. Kalau kulit ini dipotong-potong, dimasukkan ke dalam hewan ini, ke dalam daging ini, tentu dia akan jadi masalah mubazir. Tidak bisa beko ibu-ibu tuh, bukan hanya sekedar tidak bisa, jajok beko ibu-ibu tuh mencari kulit masuk ke dalam naso itu kan, beko akhirnya tidak bisa mengolahnya, dimasukkan ke asoy bekas itu balik, digantung di tong sampah. 2 hari tidak ada tiba tukang sampah menjapui itu busuk babaun komplek awak jadi penyakitnya lah dikerubungi sama pulang komplek awak sadonya kan jadi penyakit baru dulu muncul masalah baru maka kuliko bahas supaya tidak mubazir tabuang tuhnya biar seutuh tapi dia harus dibagikan. Ya, sebelum dibagikan ada lagi apa? Kesempatan diberikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Istamti'u bijuludiha wa la tabi'uha. Berkreasi, manfaatkan kulitnya itu. Berkreasilah kamu dengan kulitnya itu. Istamti'u bijuludiha wa la tabi'uha. Dan jangan jual kulitnya. Karena apa? Karena tadi man ba'a jilda udhiyah fala udhiyatan lah. Siapa yang menjual kulit hewan kurban berarti dia tidak berkorban. Nah, maka langkah pertama dulu kreasikan kulitnya. Kreasikan apa mukasinya? Bisa jadi kalau seandainya kita butuh. Kalau dulu kan di surau-surau kampung kan ada tabuh kan? Ada tabuh. Nyojamu kulit itu beko kelola karyang nyojadian tabuh kan? Kalau awak kan tidak mungkin pakai tabuh-tabuh ledo. Tidak ada saja awak yang pakai tabuh ledo kan. Tabuh itu gunanya kan untuk mengingatkan orang. Jangan dikecam beko bid'ah wah. Walaupun di zaman Nabi beko tidak ada tabuh wah. Tabuh gadang itu tidak ada di zaman Nabi. Oh bid'ah itu mah. Jangan. Kita melihat fungsinya litanbih. Tabuh itu gunanya untuk mengingatkan orang waktu sholat akan masuk. Sebelum sholat masuk itu di toko tabuhnya dulu kan nanti itu nama. Toko tabuhnya dulu. Nah kini tidak perlu pakai itu ledo. Cukup dibiar, cukup mengaji-ngaji. Bahkan yang mengaji pun dalam orang. Saya yang mengaji, kaset yang mengaji. Kadang-kadang HP yang mengaji. Itu HP calon penghuni surga lo tuh mah. Wah tuh HP surga tuh mah. Bisa awak di surga pakai HP. HP-nya mah atau HP yang mengaji itu waktu sholat. Apa mah?
Hmm. Hmm. Tapi dibagi kita aku ada di Masya Allah. Dapet emak dulu ya. Kok nak berbagi kamu ya? Daging dapet lah. Iya. Daging dapet, kepeng dapet lo nak. Deh, cua sanangnya tuh lihat wah. Luar biasa. Tinggal memasak sih walanya. Alhamdulillah. Itulah panitia yang hebat. Nyaman. Itulah panitia yang hebat. Supaya ndak tabuang kuliko, ngambil inisiatif, jual kuliknya, tapi tetap hasil pembagiannya, hasil penjualannya bagi-bagikan ke masyarakat. Itu luar biasa. Memang itu seharusnya. Itu salah satunya. Dibagikan. Dipilihlah misalnya beberapa jemaah kita yang layak dan patut menerimanya. Kita kasihkan ke mereka. Atau kalau seandainya, tidak ada di komplek kami yang patut dan layak, daripada beko timbul kecemburuan sosial, kami jual kulit itu, kami balian ke santan kara. Ada santan kara berapa cik? 3.000 kan? Tahu lo apa dari ibu-ibu ya? Wah, berarti sukses tuh ilmunya tuh, mantap tuh. Yang belanja tuh kan ya apa-apa nah. Iya tuh. Berarti masuk ilmunya tuh mah. Nah, ini balian ke santan kara dia panitia kok. Nah, santan kara kok dimasukkan ke kantong-kantong masing-masingnya. Dapatlah cie atau 2 per kantong tuh. Sehingga lah ada santan untuk memasak daging. Ya kan? Bisa itu jadi alternatif. Bisa itu jadi alternatif. Yang penting kuliko terbagikan. Dalam bentuk apa nanti terbagikan itu tergantung kreasi kita. Nah, ada juga Bapak Ibu di beberapa tempat ada jamaahnya yang pandai mengolah kulit sapi. Orang biasanya membuat kerupuk kulit itu kan kulit kabau. Nah, nyo pandai mengolah kulit sapi itu nyolahnya, nyo jadian kerupuk kulit. Diolah Bapak Ibu, diberikan kepada dia, diberikan kepadanya, lalu kemudian diolah, nanti hasil olahannya dibagi-bagikan ke masyarakat. Jadi terbagikan juga dia. Bapak Ibu. Gitu. Yang penting prinsipnya kulit terbagikan dalam bentuk kulit atau dalam bentuk lain. Nah, yang penting terbagikan. Yang tidak boleh itu, dan itu sayang kita masih terjadi di beberapa tempat. Apa yang dilakukannya? Jual kuliko, balian ke rokok untuk merokok panitia. Nah, itu tidak boleh. Untuk merokok, untuk rokok panitia, untuk nasi, misalnya kan membeli nasi, itu tidak boleh. Atau untuk biaya pelaksanaan, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau sudah dijadikan, mohon maaf Bapak Ibu, kalaulah dijadian beko ikoko ongkos atau biaya pelaksanaan, termasuk juga biaya beli makan, beli rokok, beli kopi dan segala macamnya, maka dia akan menjadi upah. Padahal upah itu kewajiban peserta kurban. Berarti Bapak Ibu nyokubak sapi ko, nyambil kulit ko dek peserta kurban, nyojuannya, walaupun yang menjual ko panitia bekok wah, nyojuannya, pitihnya nyagian ke panitia, Pak panitia, iko pitih, balianlah ke rokok, balianlah ke nasi untuk biaya. Itu tidak boleh. Berarti kulit itu kan ditarik oleh peserta kurban jadinya. Yang terbagikan cuma ini kan? Berarti berkorban tanpa kulit. Paham Bapak Ibu kan? Berarti yang bagi-bagikan ke masyarakat cuma korban tanpa kulit. Itu masih terjadi. Maka kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku panitia, peserta kurban, jangan sampai kulit ini, jangan sampai kita nanti terjebak sehingga kulit ini
tidak terbagikan ke masyarakat. Maka cari alternatif. Bisa alternatifnya seperti tadi, juallah kulitnya ini. Ini kan haknya masyarakat, Bapak Ibu. Ini haknya masyarakat, sebagaimana daging juga haknya masyarakat. Maka ini haknya masyarakat, bagikan ke masyarakat. Kalau ingin membagikannya akan kesulitan nanti masyarakat mengolahnya, maka silahkan diuangkan, dibantu masyarakat untuk menguangkannya, lalu kemudian uang hasil penjualannya bagikan semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa. Bagikan semuanya ke masyarakat. Nah, begitu. Kalau seandainya kita tidak mungkin Ustadz dibagikan ke masyarakat atau dipilih 1, 2, 3 orang masyarakat yang akan menerima kulit, maka kontak pengurus panti. Pak pengurus panti, iko kami di Musajid Nurul Yakin ada kulit 20 lembar. Karena kurban kami 20 ekor. Lain nama Pak pengurus panti menerima kulit. Oh, lain kecil pengurus panti. Agen kayaknya. Itu caranya Pak Ibu. Nah, yang jelas prinsip kulit terbagikan ke masyarakat. Ya Pak Ibu? Nah, Bapak Amu terutama panitia kurban. Maka sekali lagi kepada saudara-saudaraku panitia kurban dan peserta kurban, ingatkan juga panitianya. Panitia itu kita bentuk tanggung jawab untuk panitia, biaya operasionalnya itu ada di peserta kurban. Itu ada di peserta kurban. Maka jangan ambilkan dari hewan kurbannya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjuk, diangkat oleh menunjuk Ali bin Abi Thalib menjadi panitia kurban. Lalu kemudian Ali pun menunjuk sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya untuk membantu dia menjadi panitia kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kan menimbulkan biaya. Menyuruh orang itu kan tidak mungkin jo salerong selo. Disuruh orang bakar ajo, maka semua biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan itu, apa kata Ali bin Abi Thalib? Apakah daging diberikan kepada panitia itu? Tidak. Kalau daging diberikan sebagai upah, karena ini. Nah, karena itu punya peserta kurban. Kemudian apakah kulit diberikan? Tidak. Apakah kepala dikasihkan? Tidak. Apakah pelananya dikasihkan? Tidak. Lalu bagaimana caranya? Tidak diambilkan. Artinya apa? Upah untuk panitia kurban itu Bapak Ibu bukan dari hewan kurbannya, tapi dari mana? Nahnu nu'tihi min indina, kata Rasulullah. Kami ambil dari kantong kami sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Itu di luar hewan kurban. Maka kita yakin panitia kurban itu sudah membuat estimasi. Kan biaya kurban kita berapa Bapak Ibu? 2.700.000. Nah, 2.700.000 itu Bapak Ibu, itu bukan kurban semuanya tuh. Itu bukan kurban semuanya. Paling kurban itu cuma 2.500.000. Kok banyak banget untuk panitia atau segala macam? Bukan. Yang 200.000 itu biaya pelaksanaannya. Karena banyak prosesnya. Mulai dari awal mencari hewan, baik ke si junjuang, baik ke pasisir mencari hewan segala macam kan, itu kan butuh ongkos. Dari mana minyak dia nggak mungkin. Panitia mengeluarkan piti beli minyak atau tekor lah panitia. Panek bakar aja piti lo habis lah kan. Dan ini orang mau dan jadi panitia waktu itu. Nah, maka diambil dari situ. Diambil yang dari biaya tadi itu. Biaya ongkos, makan, bahkan tibo hewan, Bapak Ibu, tibo sapi. Biasanya sapi kalau dari luar kota itu kan sehari sebelum Sehari sebelum pelaksanaan. Kalau hari Senin awak melaksanakan biswa, maka hari Ahad, hari Minggu tuh tibo hewannya tuh. Malam tuh ditungguan. Kalau tidak ditungguan, mereka hilang jadi siapa bertanggung jawab. Nah, untuk menungguan tuh kebagadang kawan. Bagadang kok perlu kopi, perlu makan, perlu rokok. Rokok dosa. Rokok dosa apa? Apa? Dosa lah rokok.
Nah, pokoknya perlu makan, perlu kopi segala macam kan. Dari mana pitihnya? Dari situ tadi. Butuh biaya lagi. Termasuk apalagi di hari puncak. Awak butuh kresek, butuh keranjang, butuh pisau, butuh banyak macam-macam. Panitia banyak waktu itu tuh kan, banyak. Butuh makan lo panitia. Kalau nggak makan panitia kok nggak tangkek kapak kok, nggak tangkek golok kok. Nah, mako pagi itulah sarapan dulu panitia tuh. Dari mana biayanya? Itu disisihkan dari 2.700.000 tadi. Maka itu sudah diestimasikan. Biasanya Bapak Ibu, kalau 2.700.000 itu tergantung masjid musolanya. Kalau 2.700.000, nanti 2.500.000 untuk membeli satu hewan kurban. 2.500.000 kali 7, 17,5 kan? Maka beli hewan kurbannya nanti 17,5. Nanti kan ada sisa 200 per peserta tuh kan? 200 per peserta 1.400.000. 1.400.000 ikolah yang biaya pelaksanaan. Yang nahnu nuktihi min indina, kata Ali bin Abi Thalib itu. Itulah yang untuk upah segala macam itu. Itu dia caranya Bapak Ibu. Nah, termasuk juga nanti, jadi upah tidak diambilkan dari sini. Dari hewan ini. Apalagi kulit dijual, lalu kemudian hasil penjualannya dibaliannya ke nasi, itu nasi itu menjadi upah dia. Itu tidak boleh. Nah, tapi alhamdulillah di masjid kita sudah dibagikan dalam bentuk uang, itu boleh. Itu jadi kulit itu dijual membantu peserta penerima itu supaya mudah penerimanya, maka dibantulah oleh panitia untuk menjualkan. Kemudian hasil penjualannya dibagi ke masyarakat. Itu sudah salah satu langkah alternatif yang diambil oleh panitia kurban kita. Insya Allah itu tidak ada syariat yang terlanggar di situ. Nah, gitu dia. Oke Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke upah tadi. Apakah peserta panitia kurban mendapatkan jatah kupon tersendiri? Tidak. Tidak ada jatah tersendiri harus. Nah, maka ba'acarunyo masuk yo awak dan berlek anda ada dapat apa-apa tu. Nah, kan seperti itu kan. Masuk yo katanya kan. Maka ba'acarunyo supaya panitia itu tetap yo apa namanya jadi menantang buliah lah kan, jadi menantang buliah lah. Bakar aja dari pagi sampai sore kan, masih yang tidak dapat apa-apa. Yang dicancang daging, awak dapat darahnya senyo. Itu tidak mungkin. Rasul lah. Maka harusnya panitia peserta kurban mengeluarkan uang dan sudah dikeluarkan. Mana yang dikeluarkan? Itu yang 200 tadi itu. Nah, maka ambilkan dari yang 200 itu. Caranya teknisnya Bapak Ibu, kalau kurban kita lagi banyak, itu pentingnya itu rancaknya seronya kalau kurban banyak. Kurban awak misalnya, kurban awak berapa? 3 balai. Biasanya 13. Tahun kini 5 balai insya Allah. Nah insya Allah. Oke lah, kita ambil 3 balai dulu. Tadi kan ada PT 200.000 tuh tadi kan 200.000 per peserta yang kita sisihkan tadi itu berdasarkan estimasi. Yang kurban peserta, yang kurban Bapak Ibu sebenarnya 2.500.000 itu yang kurbannya. Itu yang kurbannya. Yang 200 itu biayanya. Itu biayanya. Oke Bapak Ibu, yang harus dibagikan yang 2.500.000 itu. Paham Bapak Ibu kan? Yang 200 itu tidak harus dibagikan. Itu haknya panitia nanti lagi itu. Terserah panitia, itu untuk biaya operasional. Maka caranya kan dari masing-masing kelompok itu kan ada nanti terkumpul 1.400.000 tuh. 1.400.000 si kelompok. Kalau 10 kelompok sampai balai juta. Kalau 3 balai kelompok sampai balai 5 balai, 6 balai, 7 balai, 8 balai juta 200. Ya kan? 8 balai 200 terkumpul biaya itu. Itu biaya saja itu Bapak Ibu. Banyaknya biaya lah. Itu tidak banyak. Itu tidak banyak Bapak Ibu.
Maka caranya supaya peserta panitia kurban ko dapet lo beko dagiang, sisihkan dari 18 juta tuh bali jawi ketek siku. Itu caranya. Jawi ketek barang siku apa ibu? Ada 8 juta. Bali jawi ketek. Nggak harus jawi yang memenuhi kriteria kurban karena itu bukan hewan kurban. Itu bukan hewan kurban kan? Bali jawi ketek, jawi-jawi yang bareng-bareng 40-50 kilo lah. Kalau kurban kan yang 80-90 dagingnya tuh kan. Kalau yang koko bali yang 50-40. Bali nang ketek itu cek. Nah, nang ketek kok dadih wadi hariha. Nah, kan bisa itu kan. Kalau di Bali misalnya 8 juta, masih ada 10 juta lagi untuk biaya personal. Biaya personal. Itu dia. Ini untungnya kalau kita banyak kurban. Nah, beko yang jawi ketek kok dipotong di hari H. Dagingnya kok lah yang dibagikan ke panitia kurban. Jadi panitia dapat dagingnya kan. Jadi yang dapat panitia itu bukan daging kurban, tapi daging yang dibeli dengan biaya operasional tadi. Gitu caranya. Bisa itu kan Bapak Ibu kan? Bisa. Bisa itu. Nah, itu langkah pertama. Itu langkah pertama. Kalau itu memungkinkan. Nah, itu insya Allah itu memungkinkan itu kalau kurban kita banyak. Kalau kurban kita banyak. Nah, sekarang kurban awak tidak banyak Ustaz. Hanya 10-nya. Ayolah. 10 kan cuma sampai balai juta tuh nyo. Tidak dapat jauh hidupnya tuh loh. Untuk biaya-biaya lain sih habis tuh sampai balai juta tuh. Nah, cara yang kedua lah. Cara yang keduanya kumpulkan peserta kurban. 10 berarti 70 orang tuh kan. 70 orang pesertanya tuh kan. Kalau 10 kelompok. Nah, kumpulkan peserta kurban tuh, kecean. Bapak ibu-ibu ikut nak meminta aku doa. Dia boleh mewakili, nggak usah panitia yang ngecek. Kan peserta kurban ada di sini kan? Nah, Bapak ibu-ibu, ikut kurban kita akan kita laksanakan. Dari hewan kurban itu Bapak Ibu, ada jatah peserta kurban. Jatah peserta kurban itu sepertiga dari hewan kurban. Sepertiga dari hewan kurban. Kalau hewan kurbannya, dagingnya, awak daging bara apa gitu? Yang awak cari? Daging bara biasanya 80, 90, 70, 80. Nah, oke lah. Kalau seandainya daging 70 atau 80, kita ambil 80 lah. Ya, ambil 80. Kalau daging 80 Bapak Ibu, bagi 7. Kalau daging 80, bagi 3 dulu supaya mudah. Bagi 3. 80 bagi 3. Barangnya tuh. 20 bagi 3 berarti 2,7 kan? 2,7 itu kan? Ya, 27 kilo. 27 kilo. 27 tambah 27 tambah 27. Berarti 81 itu kan? Nah, 81. Berarti sepertiga dari daging itu, sepertiga dari sapi itu kan 27 kilo tuh. 27 kilo. 27 kolah yang jatah peserta kurban sebenarnya. 27 kilo. 27 kilo tuh itu jatah peserta kurban yang 7 orang tadi. Nah, bagi 7. 27 bagi 7. Barang masing-masingnya tuh. 6 kilo surat. Iya kan? Sampai kilo, sampai 28 jadinya Ustaz. Ya udahlah, 3,5 lah. Kita ambil minimal saja. 3,5 kilo masing-masing. Ya kan? Nah, jadi jatah peserta kurban itu 3,5 kilo. Tapi besok jangan dijinjang lo asoy di jalan nak. Kece Ustaz patang 3,5 kilo. Aku dapat cuma 1,5 kilo, 2 kilo yo. Kece peserta kurban jangan. Ambanang. Bara dapat deh ibu patang daging peserta berapa? 2 kilo lagi. Lagi 2 kilo. Kok enggak 3,5 kilo? Nah, itu dia. Masih ada hak Bapak Ibu kan? Tapi jangan diminta lo ke panitia.
banyak lagi masyarakat yang lebih membutuhkan yang akan dibagi oleh panitia. Itu dia. Mako kecean ke panitia. Kini ke peserta kurban. Kini yang mau kecean. Bapak-bapak, ibu-ibu, jatah bapak ibu sepertiga dari hewan kurban itu lebih kurang 3,5 kilo. Boleh enggak bapak ibu peserta kurban kami minta seharusnya bukan kami yang minta, bapak ibu peserta kurban yang memberi. Jatah bapak ibu itu 3,5 kilo itu. Kini dari yang 3,5 kilo itu sisihkanlah agak sekilo. Sisihkan agak sekilo untuk sekilo ko hadiah untuk panitia beko. Jadi hadiahnya itu memang dari jatah bapak ibu, bukan haknya masyarakat yang diambil. Ikhlas enggak bapak ibu? Kok lambe ikhlasnya? Ikhlas enggak bapak ibu peserta kurban kalau bisa dagingnya diambil sekilo sudah? Ikhlas enggak? Nah, kalau ikhlas, maka tak kumpullah bisa daging agak 70 kilo. 70 kilo, panitia sampai puluh, dapat panitia 2 kilo surang sebenarnya. Aman kan? Aman. Dan panitia bapak ibu tidak akan membawa 2 kilo surang pulang turun. Nah, jadi punya saya yang diambil dari panitia itu punya jatah bapak ibu peserta kurban sebagai hadiah ke panitia. Itu bukan upah. Untuk hadiah senyor namanya dari menantang bulia lah. Seperti itulah kira-kira. Oke? Siap? Siap, insyaallah. Maka beko jangan muncul upe puji. Itu saya yang mengharapkan Bapak Ibu. Jangan sampai ada ya kalau yang puji itu sekete tunjuknya yang banyak tuh upe. Upe Bapak Ibu, yang banyak tuh upe. Upe dari masyarakat, upe dari peserta. Kalau tidak ikhlas Bapak Ibu, kerajaan sudah lain. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi seperti itu. Supaya panitia kau selamat dari syariat, dia selamat dari dunia, dia juga aman. Begitu dia insya Allah. Sehingga tidak ada syariat yang terlanggar. Tapi yoga jaleh-jaleh nyokatonan sapatah itu yang membuat halal menjadi haram, haram menjadi halal. Bajale-jale. Aku sampaikan nanti. Oke, termasuk juga untuk masak-masak dia juga seperti itu. Daging kan ada di masyarakat tuh Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu. Kan ada masyarakat yang pakai masak-masak tuh. Kalau masak-masak enggak? Iya. Awak dabiah jawi itu baru jawi satu yang awak dabiah, itu awak ambil dagingnya. Anu dibagi-bagikan dagingnya oleh dok. Awak ambil 5 kilo awak masak. Itu daging saya yang awak ambil. Mana daging peserta? Lah ada biaya di peserta. Itu daging alun batuan tuh oleh dok. Karena alun dibagikan. Itu daging alun batuan itu dok Bapak Ibu. Tuh. Itu dia. Tuh kan? Jam 3 sore masaknya nak. Iya, jam 3 sore masak agak 2 jam loh. Kalau enggak aku enggak empuk ada yang ngodoh. Jam 5 makan lain. Akhirnya lah hilang cik-cik saya penitia galai. Nah, gitu caranya. Jadi Bapak Ibu, caranya supaya lebih mudah Bapak Ibu, di kelompok 1 panitia kurban masuk ke situ. Pengurus musaji atau panitia kurban yang juga jadi peserta. Peserta kurban, panitia kurban yang juga jadi peserta. Atau pengurus inti masjid, letakkan di kelompok 1. Kan mudah tuh mencarinya tuh kan, 7 orang tuh kan. Nah, kumpul 7 orang tuh. Bapak, ibu-ibu, besok awak akan masak. Jatah Pak Ibu kan aduh tuh nak. Jatah Pak Ibu kan aduh tuh. Boleh enggak kami minta masing-masingnya agak sekilo surah. Awak ambil besok 7 kilo. Nah, besok awak masak-masak. Mudah kan? Gitu cara.
Kumpulannya. Yuk. Nah. Iya. Iya. Pastikan semuanya setuju. Ya. Kalau ada satu orang saja yang tidak hadir waktu itu, kalau ada satu orang saja yang tidak hadir, maka jatah yang boleh diambil jadi 6 kilo. Nah, mako. Ya. Iya. Yang datang yang setuju berarti belum tahu kita. Nah, mako, telepon dulu boleh. Telepon dulu. Yang jale Bapak Ibu sebentar, Bu. Yang jale Bapak Ibu, pastikan itu kan dia punya jatah itu. Dia kan punya hak itu. Itu haknya dia. Jangan diambil paksa tanpa persetujuan. Jangan diambil paksa tanpa persetujuan. Semua jual walaupun bantunya seketek, mohon maaf dulu mau contohkan, ambil daun kunyit tetangga, alun minta izin kan? Karena coba mencontohkan kan, alun minta izin jangan. Dia seperti itu. Mako, silakan Ibu. Ya, mako kece tadi pastikan adu kato nan sapatah keluar. Kalau adu kato sapatah keluar, itu aman insya Allah. Nah, untuk memudahkannya, orang yang kalau bisa, kalau memang di hari sebelum hari H itu kumpul dulu, satunya, tuh itu cara yang pertama. Cara pertama, kumpul dulu. Terkait kita akan bincangkan terkait dengan makan-makan dan apa nanti, ya yang biaya-biaya yang ditimbulkan nanti itu, termasuk juga yang kantong-kantong yang untuk panitia tadi itu kan. Itu dulu, itu dibicarakan. Itu penting sekali Bapak Ibu. Karena ini terkait halal haram ini. Terkait halal haram. Nah, kalau yang ini, kalau yang untuk makan itu kan sebenarnya relatif lebih mudah itu. Karena yang kita butuhkan kan tidak banyak. Maka pastikan pilih saya 7 orang yang langkah lebih mudahnya, yang 7 orang itu orang yang pasti hadir kalau memang di hari H kita minta izinnya. Nah, kalau memang di hari H kita minta izinnya kan di hari H tadi kan Bu. Kalau memang di hari H kita minta izinnya, maka pastikan yang itu tuh yang daging yang akan kita ambil tuh yang di kelompok 1 itu orang yang memang hadir di lapangan supaya kita lebih mudah. Karena khawatir kita Bapak Ibu, kok aduh nanda hadir beku. Nah, ada alternatif lain, telepon kata apa tadi? Telepon. Gitu dia. Ya. Oke. Maka nanti begitu caranya Bapak Ibu. Pokoknya bayu-yu dan supaya aman pelaksanaan karena ini di awal mau sampaikan ini adalah ibadah dan ibadah harus sesuai dengan tuntunan syariat. Harusnya dengan tuntunan syariat. Itu dia. Oke Pak Ibu, terakhir mau sampaikan firman Allah surah Al-Hajj ayat yang ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah, yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan daging kurban kita. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai ketakwaan kita ketika kita mempersembahkan hewan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Ambo, baik itu peserta kurban, panitia kurban, dan masyarakat yang menerima hewan kurban, jangan sampai ada upek keluar dalam pelaksanaan. Apapun yang terjadi, kita yakin insya Allah panitia akan berbuat sesuai dengan tuntunan syariat. Maka masyarakat juga nanti insya Allah akan menerima sesuai dengan haknya yang sudah diberikan. Bara awak menerima itulah jatah awak. Jangan bisa ada upe apalagi dari peserta kurban. Koklah keluar upe ndak jadi ibadahnya doh Bapak Ibu. Ndak jadi ibadahnya doh.
Kepada masyarakat pun juga seperti itu. Kepada masyarakat juga seperti itu. Kok rasul-rasul kamu pe awak nak nio daging cuma 2 kilo, awak nio 10 kilo Ustaz. Karena dulu tuh Bapak Ibu, ambul lain namu berkorban di Masjid Nurul Yakin, tapi beku agi ambu kupon agak 20 halai yo supaya mau bagi-bagikan lo ke keluargamu, itu jangan. Kalau memang sudah diserahkan, serahkan sepenuhnya. Dan insya Allah kita percaya, kita yakin panitia yang kita percaya mereka akan berbuat sesuai dengan tuntunan syariatnya. Jangan sampai kalua lain upe di balik itu. Lalu tak panitia dapat lu upe lain. Kalau kakak mau upe ju akarajuan sesuatu. Nabiah surang, cincang surang, makan surang. Oke Bapak Ibu. Oke, terakhir Bapak Ibu, itu barangkali yang bisa mau sampaikan terakhir. Ini pertemuan terakhir kita jelang Idul Adha. Mungkin ya mau mohon doa. Ada lagi? Assalamualaikum. Iya. Sebenarnya udah panitia ngomong. Harusnya dari peserta munculnya tuh. Makanya mau ingian ke kini ke peserta. Harusnya dari peserta. Iya 2 kilo. Alhamdulillah. Nah. Sebenarnya Bapak Ibu itu harusnya datangnya dari peserta. Karena mungkin lo panitia minta-minta kan. Ibu kurban, biarlah mau kerajuan tapi lagi hamba jatah agak sekilori. Karena mungkin tidak enak kan. Nah harusnya itu tuh dari peserta kurban. Maka kumpul lah peserta kurban itu. Ya, ngasih hadiah. Jatah Bapak Ibu kan sudah jelas tadi sepertiga kan. Ya. Kita kenapa itu mau sampaikan? Mau khawatir Bapak Ibu nanti peserta kurban menganggap bahwa yang didapat 2,5, yang dapat 2 kilo nanti 1,5-nya mungkin dibagikan ke masyarakat. Kan itu kan? Kalau anggapannya dibagikan ke masyarakat dan ternyata terbagikan ke panitia, itu jadi masalahnya. Makanya memunculkan itu. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang terakhir mau pasan tadi. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai terjadi di masjid Nur Yakin segiko, di masjid Darul Mutakin segiko, di masjid Fajrul segiko. Kalau sampai itu terjadi, banding-bandingkan, itu akan muncul UP. Muncul UP. Nggak jadi ibadahnya tuh Bapak Ibu. Kita beribadah ini ibadah Bapak Ibu. Ini ibadah. Ya, makanya tadi, yo kasarnya itu lalu. Kalau nak kerjaan sana surang makan surang lah ya itu, udah kan? Itu dia. Oke, ya Bu, ya, bayu lah bisa. Ada Pak? Iya. 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 Apakah itu bentuk kesengajaan dilebihkan sebanyak 50 kantong atau 100 kantong? Kalau itu bentuk kesengajaan nanti akan jadi masalah dia. Kan kupon kita misal, kupon kita 1.000 misalnya Pak. Kupon 1.000, awak buat kantong ko 1.100.
terlalu banyak Bapak Ibu. Kan kita mengantisipasi ini. Kok ada misalnya orang-orang yang lewat kan, orang-orang yang tidak bakupon atau orang-orang yang masyarakat kita yang kurang terpantau, tidak dapat kupon misalnya kan, tidak dapat kupon, atau orang luar misalnya mohon maaf datang tukang becak misalnya kan, nyo tidak ada kupon loh. Mintanya, itulah untuk antisipasi kita siapkan serati kantongan seperti itu, nah Pak. Biasanya kan seperti itu kan. Nah maka jangan terlalu banyak. Kan kita sudah setiap tahun ini menyelenggarakan. Dalam setiap tahun itu berapa kemungkinan error dari perhitungan kita? Tidak mungkin 10% kan? Itu kan 10% itu. Tidak mungkin errornya, margin errornya sampai 10%. Maka kalau dibikin errornya, kalau 10% itu dibikin error namanya. Itu yang kita khawatirkan Pak. Maka bikin saja agak 15 kantong atau 20 kantong. Kan kita bisa belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Berapa kemungkinan masyarakat kita yang tidak dapat kupon, yang luput dari pantauan gitu, yang luput dari pantauan. Ada agak 20 kantong, ya siapkan 20 kantong. Gitu. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak Bapak Ibu, kalau terlalu banyak kan 80 tadi, kan 100 tadi kan misal kan, ada 80 kantong. 80 kantong itu 80 kilo. Harusnya 80 kilo itu kan bisa masuk agak 1 atau 2 on lagi ke dalam kantong masyarakat yang 1000 tadi. Itu jatahnya masyarakat itu kan. Jatahnya masyarakat. Maka jangan bikin banyak terlalu banyak selisihnya, marginnya itu. Gitu caranya. Ya Pak. Maka langkah yang paling aman Bapak Ibu, kan kita lagi banyak korban kita tuh. Langkah yang paling aman, langkah nomor 1 tadi, Bali Jawi ketek sikua. Sehingga beko tidak ada praduga lain. Dan masyarakat itu akan lebih banyak dapat itu. Sehingga yang daging, yang sapi yang ini nih, yang kurban ini full untuk masyarakat. Full untuk masyarakat. Yang Jawi siku kok bisa untuk masak, untuk untuk panitia, itu aman Pak. Itu aman. Ambillah ikut untuk masak kan. Itu sangat-sangat aman. Dari sisi syariat aman. Dari dunia pun juga aman kita. Dunia aman, akhirat agama kita pun juga aman dia. Kan kalau itu memungkinkan, ambil langkah itu. Ambil langkah itu. Nah, bisu jauh kete itu dabiah awal supaya bisa untuk masak-masak tadi kan. Biar agak 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo kan untuk masak-masak. Gitu Pak. Itu sangat-sangat aman itu. Karena itu bukan hewan kurban. Yang kecil itu kan bukan hewan kurban itu. Nah, gitu dia Pak. Ya? Oke Pak Ibu? Cukup ya? Masih? Ada? Kalau yang sudah lewat, insya Allah aman dari syariat karena ketidaktahuan. Ya, kalau itu karena ketidaktahuan, maka aman, insya Allah. Ya, ke depan lagi kita mencoba Bapak Ibu memperbaiki. Maka nanti disebarkan videonya, mudah-mudahan jadi manfaat untuk masyarakat banyak. Kita mencoba memperbaiki tata pelaksanaan supaya tidak ada syariat yang terlanggar karena ini sangat rentan. Di beberapa tempat bahkan sampai berani main golongnya. Main golo itu panitia, masyarakat menyerang panitia segala macam kan. Kita tidak ingin itu terjadi, Bapak Ibu. Kita tidak ingin itu terjadi. Ya Bu, ya Bapak Ibu, ya sekali lagi. Sampai, tapi beko ibu peserta. Selesai sholat, ibu berdoa. Ya Allah, doa yang kita bahas minggu lalu. Ya Allah, terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Doa itu ya nanti ya. Sampaikan ke anak tuh. Sampaikan ke anak tuh. Doa beko siap sholat Yonat ya. Siap sholat doanya. Ya, doanya siap sholat. Doanya siap sholat.
Walaupun dia tidak menyaksikan langsung, tidak ada masalah. Cuman kehilangan sunnah. Ya Bu, kurbannya tetap sah. Hanya kehilangan sunnah saja. Oke Bapak Ibu, cukuplah dulu barangkali. Ibu Amu, ya seperti yang kita sampaikan dulu juga. Ini pertemuan kita yang terakhir dalam Idul Adha. Insya Allah Ambo berangkat hari Ahad besok, minggu besok. Mohon doa dari Bapak Ibu Ambo kasadanya, orang tua Ambo dimuliakan. Mudah-mudahan tugas negara mendampingi jamaah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan, dimudahkan, dilancarkan ibadahnya, dan kita doakan juga semua jamaah kita dan semua jamaah haji Indonesia 241.000 itu kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ambo Bapak Ibu ko aduh nan tersalah yang mau sampaikan salamuku, sikap yang kurang berkenan, Ambo mohon di maaf, ikhlas dan relakan. Baik Bapak Ibu, doakan, ikhlaskan. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.